Halo semua, selamat datang di Layar Teologi Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Nah, hari ini kita punya bahasan seru nih. Kita mau coba bedah satu buku penting dari John Hick, judulnya The Fifth Dimension. Buku ini ngajak kita mikir soal realitas spiritual. Jadi, misi kita sekarang, kita coba tarik benang merah ide-ide utamanya Hick buat Anda. Oke, Hick mulai dari konsep yang cukup unik, dimensi kelima. Ini bukan soal fisika ya, tapi lebih ke sisi spiritual hidup kita. Alam semesta, sesuatu yang di luar dunia fisik lah. Kata Hick, alam semesta ini bisa dibilang ambigu. Bisa ditafsir secara naturalistik, jadi ya cuma materi aja, nggak ada apa-apa lagi. Atau bisa juga dilihat secara religius. Ada makna, ada tujuan spiritual di baliknya. Gimana tuh? Mari kita gali lebih dalam. Iya, persis. Dan yang menarik banget, ini kunci nih, gagasan Hick soal yang real, yang transkategorial. Waduh, istilahnya. Ya, agak akademis ya. Tapi intinya gini, realitas terdalam itu, ya sebut aja Tuhan, kebenaran absolut, apapun lah. Itu sifatnya melampaui semua konsep pikiran manusia. Nggak terlukiskan, ineffable. Hick sering kutip Sufi Al-Junaid, bagus banget ini. Warna air sesuai dengan wadahnya. Oh, itu metafora ya? Betul, metafora keren buat bilang kalau agama-agama besar dunia itu ibarat wadah. Wadah budaya, wadah konsep yang beda-beda. Tapi air yang dialami, si yang real itu, ya esensinya satu dan sama. Wadahnya aja yang bikin kelihatan beda. Wah, menarik sekali metafora Al-Junaid itu. Wadahnya beda, airnya sama ya? Ini langsung nyambung ke pandangan Hick soal pengalaman religius dan pluralisme kan? Banget, nyambung banget. Kalau yang real itu satu tapi tak terlukiskan berarti pengalaman orang di Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Yahudi itu bisa jadi sama-sama otentik dong, sama-sama respons yang valid ke realitas yang sama itu. Tapi terus gimana kita bedainnya? Mana yang beneran otentik? Apa semua sama aja? Nah, ini pertanyaan krusial. Hick nggak bilang semua sama rata kok. Dia ngasih kriteria, dan kriterianya itu praktis banget. Oh ya, apa tuh? Lihat aja buahnya, hasilnya dalam hidup manusia gimana. Pengalaman religius yang otentik itu, kata Hick, harusnya memicu transformasi diri yang mendasar. Ada pergeseran kita. Dari yang tadinya egosentris, hidupnya muter di diri sendiri aja, jadi realitas sentris. Fokusnya ke yang real itu. Jadi ukurannya bukan di doktrinnya ya, tapi di perubahan hidupnya? Tepat. Dan ini kelihatan nyata dalam tindakan, dalam cinta kasih, dalam welas asih atau compassion ke sesama. Sosok-sosok kayak para santo, wali, mahatma gitu kan ada di banyak tradisi. Hick suka kasih contoh Gandhi. Ah, Gandhi ya. Iya, itu contoh nyata orang yang hidupnya udah nggak lagi buat diri sendiri, tapi buat sesuatu yang lebih besar, buat yang real itu. Nah, itu ukuran otentisitasnya. Oke, saya nangkap. Terus ada lagi nih konsep Hick yang juga bikin mikir soal mitos. Dia bilang cerita-cerita besar agama kayak penciptaan, kejatuhan dosa, kisah Yesus itu bukan sejarah literal, tapi mitos yang benar. Wah, ini bisa bikin heboh nih. Maksudnya gimana mitos yang benar? Iya, ini emang sering disalahpahami. Maksud Hick, benar di sini bukan berarti akurat 100% secara fakta sejarah, kayak laporan berita gitu. Tapi kebenarannya itu terletak pada kekuatan cerita itu untuk membangkitkan respons yang tepat dalam hidup kita terhadap yang real. Kekuatan buat menginspirasi, mengubah cara pandang, mendorong transformasi yang tadi kita bahas. Jadi bukan soal faktualnya, tapi soal dayanya, gitu ya? Persis. Hick kasih contoh, kita bisa aja merayakan Natal atau Paskah. Kita hayati makna spiritualnya yang dalam, kelahiran, harapan, kemenangan atas kematian, tanpa harus pusing debat detail sejarahnya persisnya gimana. Kebenaran mitos itu ada di dampaknya buat jiwa kita, buat etika kita. Jadi kita bisa ambil makna Paskah tanpa harus terpaku pada detail kejadiannya ya. Itu relevan banget sih buat banyak orang zaman sekarang. Betul, tapi Hick juga kasih peringatan. Bahaya kalau mitos ini dipahami kaku, harfiah banget. Pemahaman literal itu jadi dasar buat klaim. Cerita agamaku satu-satunya yang fakta, yang lain salah total. Nah ini kan pintu ke eksklusivisme. Merasa paling benar sendiri, bahkan bisa sampai membenarkan kekerasan atas nama Tuhan. Sejarah udah banyak contohnya kan?
Iya juga ya. Sebaliknya, kalau kita paham sifat mitosnya, kita bisa ambil kekuatan transformatif dari cerita itu tanpa harus merendahkan atau menolak cerita dari tradisi lain. Lebih terbuka jadinya. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih, semua pemikiran Hik ini arahnya kemana sih buat kita, buat Anda yang dengerin? Menurut Hick, pandangan ini ujungnya membawa kita pada semacam, optimisme kosmik. Optimisme kosmik. Ya, bukan optimis buta ya. Tapi keyakinan mendasar bahwa di balik semua keruwetan, penderitaan dunia ini, alam semesta itu intinya baik. Hidup kita ini bagian dari proses besar menuju tujuan yang baik. Meskipun kita nggak tahu persis tujuan akhirnya apa. Ini bikin kita lihat penderitaan pun dari kacamata lain. Bukan berarti penderitaan itu enak, tapi mungkin bagian dari proses pembentukan jiwa atau soul making istilah Hick. Dan ini juga ada kaitannya sama kehidupan setelah kematian. Ya, pandangan ini menyiratkan semacam kelanjutan eksistensi setelah mati. Walaupun bentuknya gimana, yaitu tetap misteri besar buat kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intisari dari penjelajahan kita ke The Fifth Dimension-nya John Hick ini sebetulnya adalah sebuah ajakan. Ajakan untuk melihat keragaman agama itu bukan sebagai sumber konflik, tapi justru sebagai kekayaan cara manusia ketemu sama misteri yang sama, si yang real itu. Betul. Fokusnya jadi geser, bukan lagi debat siapa yang doktrinnya paling pas, tapi lebih ke gimana keyakinan itu benar-benar mengubah diri kita jadi lebih, ya itu tadi, penuh cinta dan welas asih. Dari debat doktrin ke transformasi personal ya. Tepat sekali, itu intinya. Mungkin buku Hick ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri. Kalau kita coba terima gagasan bahwa mungkin banyak jalan spiritual yang sama-sama valid, sama-sama otentik sebagai respon ke yang real, terus gimana sebaiknya ini mengubah cara Anda melihat keyakinan orang lain? Dan gimana cara Anda berinteraksi sehari-hari di dunia kita yang makin beragam ini? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Khususnya soal Yohanes 10 ayat 30 itu loh, aku dan Bapa adalah satu. Betul sekali. Pertanyaan utamanya kan yang juga Anda ajukan, apa sih makna satu di sini? Apalagi kalau dilihat dari kacamata pengalaman mistik menurut Hick ya. Oke, mari kita bedah nih. Ya, ini ungkapan yang, sejarah interpretasinya panjang dan rumit banget. Kalau kita lihat tulisan Hick yang Anda kirim, itu kelihatan jelas ya, buat dia ini krusial banget. Krusial buat apa tuh? Buat memahami pengalaman agama secara lebih luas gitu, lintas tradisi. Dia nggak langsung terima makna literalnya gitu aja. Oh iya, saya juga catat itu. Salah satu yang pertama banget, Hick ini kan agak ragu ya soal asal-usul historis kalimat itu sendiri. Bukan berarti nolak Injil Yohanes, tapi dia kritis, gitu kan. Tepat. Nah, dia itu merujuk ke studi Alkitab modern yang ada di sumber Anda juga. Hick berargumen, kalimat kayak, aku dan Bapa adalah satu, itu kemungkinan besar cerminan teologi komunitas Kristen awal. Oh, jadi bukan rekaman kata per kata langsung dari Yesus gitu ya? Kemungkinan besar begitu menurut Hick. Itu berkembangnya kan puluhan tahun setelah Yesus wafat. Dia nunjukin kontrasnya, misalnya sama Injil Sinoptik. Kayak di Markus 10:18, Yesus malah tanya, mengapa engkau berkata aku baik? Nggak ada yang baik selain Allah saja. Ah, iya. Nah, bagi Hick, Yesus kan orang Yahudi abad pertama ya. Klaim kesatuan ontologis literal sama Tuhan, kayak di tafsir tradisional, itu kayaknya bakal aneh banget buat orang Yahudi pada masa itu. Oh, oke. Masuk akal sih. Jadi kalau Hick anggap itu bukan klaim identitas literal secara sejarah, terus gimana dia membacanya dalam konteks mistik. Nah, di sini nih kayaknya analisis dia jadi menarik banget. Dia nawarin cara pandang lain soal kesatuan spiritual itu. Benar sekali. Nah, disitulah intinya. Di kerangka Hick, apalagi pas dia lihat mistisisme di tradisi teistik kayak Kristen, Islam Sufi, Bakti Hindu gitu, pengalaman kesatuan atau unio mistika ini hampir selalu dipahaminya secara metaforis. Metaforis, maksudnya gimana tuh? Bukan lebur jadi satu gitu? Bukan pelaburan total di mana manusianya hilang, lenyap, jadi sama persis wujudnya sama Tuhan. Secara ontologis, nggak gitu. Jadi bukan kayak setetes air balik ke laut terus hilang gitu ya? Terus lebih kayak apa dong? Nah, Hick menggambarkannya lebih kayak mungkin ya cermin yang mantulin matahari dengan sempurna atau alat musik yang dimainin sang maestro. Oh, oke. Individunya nggak hilang, tapi jadi selaras total sama kehendak ilahi. Jadi semacam saluran transparan buat kehadiran dan cinta Tuhan. Individualitasnya tetap ada.
Bahkan Hick punya argumen filosofis yang menarik, argumen epistemologis namanya. Dia bilang, coba bayangin, kalau kesadaran seseorang itu benar-benar lebur total ke yang tak terbatas, lah terus siapa yang tersisa buat ngalamin dan ngelaporin pengalaman itu? Gak bakal ada subjeknya lagi, kan? Wah, ya juga ya. Itu poin yang tajam sih. Oke, terus pemahaman metaforis soal kesatuan ini, gimana dia terapkan lagi ke Yesus dan Yohanes 10:30 tadi? Balik lagi ke sana ya? Iya, balik ke situ. Nah, menurut Hick, dalam konteks mistisisme Kristen, ya pernyataan aku dan Bapa adalah satu, itu bisa dibaca sebagai ekspresi metaforis yang kuat banget. Ekspresi dari apa? Dari kesadaran Tuhan Yesus yang luar biasa dalam. Jadi bukan klaim soal substansi metafisik yang sama persis, tapi lebih keungkapan dalamnya hubungan dia, keselarasan total kehendaknya sama Bapa, dan perannya sebagai perwujudan cinta dan kehadiran ilahi di dunia. Unik gitu loh. Jadi kesatuannya itu di level tujuan, kehendak, cinta gitu ya? Betul, kesatuan tujuan, kehendak, dan cinta. Jadi Yesus kalau menurut pandangan Hick yang tergambar di sumber ini, itu manusia yang mencapai puncak kesadaran akan Tuhan. Terus narasi tentang dirinya, doktrin-doktrin tradisional, itu fungsinya jadi apa yang dia sebut mitos yang benar. Istilahnya agak provokatif ya. Ya, mitos yang benar itu konsep penting dari Hick. Tapi maksudnya bukan mitos kayak cerita bohong ya. Bukan ya? Terus apa dong? Lebih ke sebuah narasi atau kerangka doktrinal, contohnya inkarnasi gitu. Meskipun mungkin nggak akurat secara literal historis menurut Hick, tapi narasi itu terbukti benar secara fungsional. Benar secara fungsional, maksudnya? Maksudnya, narasi itu efektif banget bantu orang, dalam hal ini umat Kristen ya, buat terhubung sama realitas ultimat, yang Hick sebut netral aja, yang nyata atau the real. Dan lewat situ, orang bisa mengalami transformasi spiritual. Dari yang fokus ke diri sendiri, jadi fokus ke realitas itu. Kebenarannya itu di daya transformatifnya. Oh, oke, saya nangkap. Jadi kalau kita simpulkan nih, dari yang kita gali dari materi Anda ini, bagi Hick, aku dan Bapa adalah satu, itu lebih nunjuk ke kesatuan relasional ya. Kayak keselarasan kehendak, cinta yang dalam, fungsi sebagai manifestasi ilahi. Gitu. Persis. Jadi bukan pernyataan soal identitas ontologis yang sama plek. Bukan itu ya intinya? Bukan. Interpretasi ini memungkinkan Hick menghargai kedalaman spiritual pernyataan itu, tapi tetap konsisten sama pandangan kritis dia soal sejarah dan pemahamannya soal pengalaman mistik teistik secara umum, yang mana, yaitu tadi, nggak melibatkan peleburan total identitas di kehidupan ini. Ini cara dia nyambungin semua benang pemikirannya jadi satu. Sebuah perspektif yang pastinya kasih banyak bahan renungan ya. Nah, buat Anda yang menyimak, gimana nih gagasan Hick soal makna metaforis versus literal dari aku dan Bapa adalah satu ini? Cocok nggak? Atau mungkin malah jadi mikir lagi, gimana sih kita sendiri menafsirkan bahasa spiritual, baik dalam tradisi kita maupun pengalaman pribadi? Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.